Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Istiqomah Abdul Nafi dari Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kapasitas Absorptif Teknologi Informasi terhadap Kapabilitas Analitik Big Data dalam Meningkatkan Kreativitas dan Kinerja UMKM di Indonesia yang dibimbing oleh Prof. Syaiful Ali, MIS, PhD, AKCA. Yang pertama adalah latar belakang, di mana dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah menjadi salah satu fenomena global yang mengubah lanskap bisnis di berbagai industri. UMKM merupakan salah satu kontributor penting bagi perekonomian suatu negara karena perannya dalam mencapai berbagai tujuan sosial ekonomi seperti meningkatkan lapangan pekerjaan hingga pengembangan kewirausahaan. Kemudian di Indonesia sendiri, di tahun 2023, telah ada 22 juta UMKM yang bergabung dalam ekonomi digital dan akan terus meningkat di 30 juta di tahun 2024. Big Data Analytics sendiri dianggap sebagai inovasi teknologi yang signifikan karena teknik ini mampu mengekstraksi pola dari informasi terstruktur maupun tidak terstruktur untuk meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan juga kinerja lingkungan yang lebih optimal. Kemudian, literatur yang ada menunjukkan adanya kendala atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan Big Data Analytic dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, namun demikian, bahwa meskipun terdapat tantangan, peluang besar yang diberikan Big Data Analytic ini juga relevan untuk diupayakan oleh UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Kapabilitas Big Data Analytic merujuk pada kapasitas organisasi untuk memproses, memvisualisasikan, dan juga menganalisis data, sehingga semakin pentingnya Big Data itu telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan kemampuan analisisnya guna memperkuat kinerja perusahaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana pengaruh kapasitas absorptif teknologi informasi terhadap kapabilitas Big Data Analytic yang menjadi faktor pendukung diterapkannya Big Data Analytic yang selanjutnya akan berpengaruh pada kapabilitas Big Data Analytic terhadap kreativitas organisasi dan juga kinerja organisasi di kalangan UMKM. Nah, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini. Nah, kemudian adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, di mana pertanyaan penelitian ini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah kapasitas absorptif TI berpengaruh positif pada kapabilitas analitik Big Data? Kemudian, apakah kapabilitas analitik Big Data berpengaruh pada kreativitas organisasi, kinerja organisasi, dan apakah kreativitas organisasi itu berpengaruh positif pada kinerja organisasi? Dan tujuan penelitian ini adalah membuktikan bukti empiris tentang korelasi dari pertanyaan penelitian tersebut. Nah, kemudian motivasi penelitian di mana seiring dengan semakin berkembangnya transformasi digital, UMKM telah dihadapkan dengan peluang besar untuk meningkatkan daya saing mereka. Penelitian ini dilakukan untuk menghindari kesenjangan literatur, yaitu kurangnya panduan empiris bagi UMKM dalam menggunakan big data secara efektif, sehingga hal ini akan menyebabkan UMKM tetap berada dalam posisi tertinggal dan kurang berkembang dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, berikut adalah manfaat dan kontribusi penelitian ini. Selanjutnya adalah landasan teori dan tinjauan pustaka, di mana penelitian ini menggunakan teori RBV atau Research Based View yang merupakan kerangka kerja yang menyoroti signifikansi sumber daya dan kapabilitas internal organisasi dalam merumuskan strategi yang beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, berikut adalah kerangka penelitian dan juga keempat hipotesis penelitian ini, di mana hipotesis pertama adalah kapasitas absorptif TI itu berpengaruh positif pada kapabilitas analitik big data yang merupakan second order, dan yang hipotesis kedua adalah kapabilitas analitik big data yang berpengaruh positif pada kreativitas organisasi, dan hipotesis ketiga kapabilitas analitik big data berpengaruh positif pada kinerja organisasi, dan juga hipotesis keempat adalah kreativitas organisasi berpengaruh positif terhadap organizational performance. Nah, berikut adalah desain dan
sampel penelitian, serta instrumen penelitian, di mana penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan desain survei purposive sampling dalam pengambilan sampel, dan sampel yang dipilih adalah pelaku UMKM di Indonesia yang telah menggunakan atau mengadopsi analitik big data dalam proses dan aktivitas bisnisnya. Nah, kemudian teknik pengumpulan data dan juga analisis data. Nah, peneliti ini menggunakan survei kuesioner berbasis online dengan menggunakan survei berbayar, yaitu Populix, dengan skala Likert 7 poin yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian, dan ketika data diperoleh akan diolah menggunakan Structural Equation Modeling Partially Square dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Kemudian untuk pengujiannya sendiri, peneliti ini akan menguji hipotesisnya menggunakan partially square, yang merupakan salah satu metode statistik dari structural equation modeling yang berbasis varian, dan nanti akan diukur dengan dua model, yaitu model pengukuran atau outer model dan juga model structural atau inner model. Nah, berikut adalah hasil penelitian ini. Tabel demografi menyajikan profil dari responden yang mayoritas berusia di bawah 40 tahun, berpendidikan tinggi, dan didominasi lulusan S1, dan sebagian besar berperan sebagai pemilik UMKM yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan juga implementasi teknologi analitik big data. Kemudian untuk penggunaan analitik big data UMKM menunjukkan bahwa mayoritas UMKM ini berasal dari sektor kuliner dan didominasi oleh usaha mikro, dan telah beroperasi lebih lama atau lebih dari 5 tahun dengan penggunaan analitik big data yang tidak terbatas pada usaha skala besar maupun yang sudah lama berdiri. Nah, kemudian berdasarkan kedua gambar diagram, yang pertama diagram penggunaan analitik big data, dan yang kedua kategori data yang digunakan UMKM, bahwa menggunakan media sosial dan Google Analytics sebagai alat utama dalam analitik big data, dengan fokus utamanya adalah analisis penjualan, kemudian pelanggan, operasional, dan juga interaksi digital. Kemudian distribusi geografis UMKM sendiri, mayoritas UMKM ini menggunakan analitik big data dalam yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan DKI Jakarta sebagai wilayah dengan UMKM tertinggi, yaitu 32%, dan di Jawa Barat 24,4%, dan Jawa Tengah 19,6%, sementara daerah lainnya memiliki proporsi yang lebih kecil. Kemudian untuk statistik deskriptifnya menunjukkan bahwa nilai mean indikatornya berkisar antara 5,648 hingga 6,264. Dan rentang jawaban responden terlihat dari nilai minimumnya 1 hingga 2 dan maksimumnya adalah 7, dan mediannya bernilai 6, yang menandakan mayoritas responden memberikan skor tinggi. Nah, kemudian outer loading untuk first order, di mana berdasarkan tabel seluruh konstruk memiliki nilai outer loading di atas 0,7, dan juga untuk nilai AVE atau average variance extracted-nya juga di atas 0,5, yang menandakan terpenuhinya validitas konvergen, dan konstruk dari prior knowledge memiliki nilai AVE yang paling tinggi, yaitu 0,907 dibandingkan dengan konstruk lainnya, namun semuanya tetap memenuhi kriteria dari validitas konvergen. Nah, kemudian adalah pengujian reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach's alpha dan juga composite reliability, yang menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai di atas 0,7, sehingga konstruk dalam penelitian ini reliable dan layak untuk digunakan analisis lebih lanjut. Kemudian untuk pengujian Forner first order itu juga telah terpenuhi karena akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi tertingginya. Kemudian untuk pengujian validitas diskriminan menggunakan HTMT menunjukkan adanya nilai di atas 0,9, sehingga mengidentifikasikan bahwa validitas diskriminan ini belum terpenuhi, sehingga sesuai dengan Haier et al. Tahun 2022, langkah koreksi itu harus dilakukan dengan mengeliminasi indikator yang memiliki korelasi tertinggi, yaitu CN1, CN2, CC3, BDAC3, ORC4, dan ORC5. Kemudian di tahap selanjutnya adalah
Setelah penghitungan ulang, seluruh nilai HTMT telah berada di di atas 0,9 sehingga validitas diskriminannya telah terpenuhi dan model bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, kemudian adalah pengujian model pengukuran dari second order, di mana hasil pengujian validitas diskriminan itu menggunakan HTMT pada second order construct yang sebelumnya telah dihitung. Merujuk pada tabel, hasil pengujian model pengukuran pada tingkat second order construct atau high order construct, di tahap ini setiap variabel diukur berdasarkan dimensi atau konstruk laten yang sebelumnya telah diuji pada tahap first order construct, dan berdasarkan tabel seluruh indikatornya itu telah menunjukkan nilai di atas 0,7 dan AVE-nya juga lebih dari 0,5 yang menandakan bahwa lebih dari 50% varians indikator bisa dijelaskan oleh variabel laten. Kemudian untuk uji multikolinearitas dilihat pada tabel VIF, di mana berdasarkan tabel tersebut seluruh nilai VIF berada di bawah 3. Kemudian berdasarkan tabel R-square dapat diinterpretasikan bahwa seluruh kapabilitas analitik big data memiliki R-square 0,666 yang berarti 66,6% variabilitas BDAC dapat dijelaskan oleh kapasitas absorptif TI, begitu juga dengan konstruk yang lainnya. Kemudian untuk efek size, secara keseluruhan, hasil ini juga menegaskan bahwa kapasitas absorptif teknologi informasi dan kapabilitas analitik big data memiliki peran penting dalam mendukung kreativitas dan kinerja organisasi dengan efek yang bervariasi dari sedang hingga besar. Nah, kemudian untuk pengujian hipotesis sendiri, hasil dari seluruh hubungan hipotesis dalam penelitian ini adalah signifikan. Hipotesis pertama, kapasitas absorptif teknologi informasi telah mendukung UMKM untuk menyerap, mengasimilasi, dan juga mengaplikasikan pengetahuan eksternal untuk memperkuat kapabilitas analitik big data sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian untuk hipotesis kedua juga diterima yang menunjukkan bahwa kapabilitas analitik big data ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kreativitas organisasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai tambah bagi UMKM. Kemudian untuk hipotesis ketiga menunjukkan bahwa bagi UMKM, penerapan analitik big data ini semakin penting dalam menghadapi persaingan yang ketat dan juga tuntutan pasar yang dinamis. Kemudian yang hipotesis terakhir adalah kreativitas organisasi yang dianggap sebagai faktor yang berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kinerja UMKM, dan lebih lanjut kreativitas organisasi ini sering kali didukung oleh kapabilitas analitik big data, di mana memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi tren pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan juga menciptakan inovasi yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk kesimpulannya, bahwa temuan penelitian ini konsisten dengan perspektif RBV yang menekankan bahwa sumber daya dan kapabilitas berbasis pengetahuan yang bernilai dan juga tidak mudah disubstitusi bisa menjadi faktor kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu organisasi. Dan keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan sampel, yaitu 250 pemilik atau manajer atau staf UMKM di Indonesia yang telah menerapkan analitik big data, dan juga UMKM yang berpartisipasi dalam penelitian tidak mencakup di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi UMKM secara nasional. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.